Pagi hari ini saya sangat senang sekali boleh kembali berjumpa dalam ibadah raya. Dan ibadah kali ini kita semua tahu bahwa ini bukan ibadah biasa, tapi ini adalah hari di mana kita memperingati satu peristiwa yang luar biasa, hari kemenangan bagi setiap kita. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan saya percaya bahwa ini bukan hanya sekedar sebuah peristiwa yang kita sering rayakan setahun sekali, tapi saya percaya bahwa peristiwa penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah satu peristiwa yang memiliki kuasa yang dahsyat, kuasa yang mengubah hidup kita, kuasa yang menjadi kunci kemenangan kita dalam segala hal. Saya percaya kekristenan tidak akan pernah berarti apa-apa kalau tidak ada peristiwa ini. Kalau kematian Tuhan Yesus, karya salib Kristus dan kebangkitannya dihilangkan daripada kekristenan, maka kekristenan tidak lebih daripada sebuah lembaga biasa, saudaraku. Tetapi kita bersyukur untuk peristiwa yang begitu agung. Dan oleh karena itu, saudaraku, hari ini kita semua orang percaya, kita semua orang yang mengenal Tuhan Yesus, seluruh dunia kita bersukacita untuk peristiwa yang besar ini, peristiwa penebusan di atas kayu salib dan kebangkitan mengalahkan maut. Dan Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan yang sedang ada di rumah dan kita bersama-sama dalam ibadah kemenangan ini, ibadah di mana kita bersukacita atas kemenangan yang luar biasa ini, mari saya ajak kita semua untuk sungguh-sungguh merenungkannya. Untuk sungguh-sungguh bukan hanya memperingati, bukan hanya kita mengingat catatan sejarah akan peristiwa ini, tetapi lebih daripada itu kita hidup di dalam peristiwa ini, kita menghayati dengan sungguh-sungguh. Kita bukan hanya mengingat akan penderitaannya di kayu salib, kita bukan hanya mengingat kematiannya, kita bukan hanya mengingat kebangkitannya, tapi kita hidup di dalam peristiwa ini. Peristiwa ini kuasa daripada kematian Kristus, kuasa kebangkitan Kristus. Itulah menjadi dasar hidup kita. Itu yang membuat kita ada. Itu alasan kenapa kita masih bisa menghirup nafas sampai pada hari ini, saudaraku. Karena dia telah mati dan dia telah bangkit bagi kita sekalian. Nah Bapak Ibu jemaat kekasih di dalam Tuhan, lewat kesempatan ini Bapak Ibu, saya rindu membagikan kepada kita semua satu kebenaran firman Tuhan. Seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa peristiwa atau catatan sejarah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Ini bukan hanya sebuah peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang pernah terjadi di bawah kolong langit ini. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, tidak ada peristiwa yang bisa menandingi peristiwa di mana Yesus mati dan bangkit. Ini sebuah peristiwa yang melebihi peristiwa apa saja. Kenapa? Karena dua peristiwa ini, kematian dan kebangkitan Yesus, ini sebuah peristiwa di mana kuasanya tetap bekerja sampai hari ini. Ini bukannya peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lalu, 2000 tahun lebih yang lalu. Tetapi peristiwa hari H, peristiwa terjadi boleh 2000 lebih tahun yang lalu. Tetapi kuasanya tetap bekerja sampai hari ini. Karena Yesus yang kita sembah, dia bukan hanya mati, tapi dia bangkit, dia hidup sampai hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sedang menyembah Allah yang hidup. Kita sedang menyembah Tuhan yang telah terbukti mengalahkan maut. Nah pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, pesan firman Tuhan bagi kita, saya memberi judul mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus sekali lagi memiliki kuasa yang begitu dahsyat. Dan hari ini kita akan pelajari. Dan firman Tuhan yang datang kepada kita pagi hari ini dari Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan ini berkata demikian, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, Filipi pasal 3 ayat 10 ini
adalah satu seruan, adalah satu pernyataan iman, adalah satu manifestasi iman daripada seorang rasul, seorang yang bernama Paulus. Dia menyatakan imannya bahwa yang dia kehendaki, Paulus kehendaki adalah dia mau mengenal dia di sini adalah Tuhan Yesus. Dia mau mengenal Tuhan Yesus dan dia mau mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Bapak Ibu, hari Jumat kemarin kita sudah merayakan, kita sudah memperingati hari kematian, hari penderitaan Tuhan Yesus, dia menebus dosa kita. Dan hari Minggu ini kita akan berfokus untuk kita akan belajar bagaimana kuasa kebangkitan Kristus bekerja dalam hidup kita. Nah, Paulus dalam ayat ini dia menyampaikan bahwa yang menjadi kerinduannya, yang menjadi keinginannya, kalau kita baca di ayat ini, kalimat pertama berkata, yang ku kehendaki. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kalimat ini berkata begini, satu-satunya yang saya inginkan. Nah, Bapak Ibu, saya lebih tertarik, saudaraku, dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang menyatakan bahwa satu-satunya yang saya inginkan, kata Paulus, ialah mengenal dia, mengenal Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut dan memberi hidup kekal kepada kita. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya bagi kita pagi hari ini adalah, mengapa mengenal Yesus ini menjadi sesuatu yang satu-satunya bagi Paulus? Dia berkata bahwa mengenal Yesus itu adalah satu-satunya keinginannya. Berarti Bapak Ibu Saudara, dari sekian banyak yang menjadi keinginan Paulus, itu dikalahkan oleh satu keinginan. Keinginan apa itu? Keinginan untuk mengenal Kristus. Bapak Ibu, pertanyaannya begini bagi kita semua hari ini. Mengapa Paulus menempatkan mengenal Kristus menjadi satu-satunya keinginannya? Keinginan mengenal Kristus itu mengalahkan keinginan yang lain. Kenapa mengenal Kristus menjadi keinginan yang paling utama, yang paling tinggi dari Rasul Paulus? Bapak Ibu, saya ingin mengajukan alasan. Alasan yang pertama, karena Yesus sudah bangkit. Karena Yesus sudah bangkit, Anda bisa membayangkan tidak? Kalau seandainya Yesus hanya mati, tidak bangkit, maka jemaat kekasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Yesus tidak bangkit, Paulus tidak mungkin menempatkan kerinduan untuk mengenal Kristus menjadi kerinduan, keinginan satu-satunya, mengalahkan keinginan yang lain. Kalau Tuhan Yesus hanya mati, Yesus ada di kubur, jenazahnya ada di kubur. Kalau Yesus tidak bangkit, maka tidak mungkin seorang Paulus dia menempatkan keinginannya untuk mengenal Kristus menjadi keinginan tertinggi dalam hidupnya. Dan Bapak Ibu Saudara, ini terjadi pada Paulus, ini disebabkan karena kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus, Bapak Ibu Saudara, untuk membuat Paulus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kita semua tahu background daripada Paulus. Di dalam Filipi pasal 3, kita mundur ayatnya yang ketiga dan keempat, kita bisa lihat background daripada Paulus. Paulus adalah seorang yang sangat kuat agama Yahudinya. Dia seorang Farisi. Farisi ini golongan agama yang sangat memegang Taurat Tuhan begitu kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus yang begitu ngelotok dengan doktrin, dengan ajaran, dengan kepercayaan agama yang lama, agama Yahudi, untuk membuat dia yakin kepada Tuhan Yesus, itu bukan hal gampang. Bapak Ibu, itu disebabkan karena dia mengalami satu perjumpaan. Pada saat dia sedang dalam perjalanan menuju ke Damsyik, dia mengalami face to face, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan di situ dia yakin bahwa kebangkitan Kristus itu adalah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Karena dia berjumpa dengan Kristus yang hidup. Tidak mungkin Kristus hidup tanpa bangkit dulu. Karena dia sudah mati di kayu salib. Berarti pada waktu Paulus, yang waktu itu namanya masih Saulus, pada waktu Saulus dia berjumpa dengan Yesus, Yesus datang mengunjungi Paulus dan Yesus berkata
Yesus berkata kepada Saulus, dia bertanya, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Ini adalah satu perjumpaan yang merestorasi, yang mengubah Paulus sehingga kepercayaan yang lama, agama yang lama dia tinggalkan dan dia menjadi pengikut Yesus. Ini dimulai karena Yesus bangkit. Bapak Ibu Saudara, peristiwa perjumpaan Paulus dengan Yesus di jalan menuju ke Damsyik, ini adalah satu perjumpaan ilahi yang mengubah hidup Paulus. Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus tidak bangkit, tidak mungkin ada perjumpaan Paulus dengan Yesus di jalan menuju ke Damsyik. Tapi karena Yesus sungguh-sungguh bangkit, ini sejarah yang tak terbantahkan. Ada begitu banyak orang yang berusaha untuk mengaburkan sejarah ini. Ada begitu banyak orang dengan semua cara untuk membuat supaya peristiwa kebangkitan Yesus menjadi peristiwa yang tidak bisa dipercaya oleh banyak orang. Tapi sampai hari ini ribuan tahun semua usaha orang untuk mengaburkan kebangkitan Kristus semua rontok. Tidak pernah ada berhasil. Sampai hari ini sejarah kematian dan kebangkitan Yesus tetap merupakan catatan sejarah yang tidak terbantahkan oleh apapun juga fakta dan kebenarannya. Nah Bapak Ibu Saudara, karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, dia hidup, dia nyata, dia ada di tengah-tengah kita, dia real. Mata kita tidak bisa melihat kita, tapi Tuhan ada karena dia sudah bangkit. Nah ini yang menjadi titik balik daripada Paulus. Dia menjadi pengikut Kristus lewat perjumpaan di jalan menuju ke Damsyik. Jadi hal yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus itu membuat Paulus menempatkan kerinduan untuk mengenal Kristus menjadi hal yang utama dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, lewat kesempatan ini, kalau Bapak Ibu percaya, kita semua punya iman yang sama, bahwa Yesus sudah bangkit, dia hidup, dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang kita sembah. Bapak Ibu, maka mari kita miliki hati seperti Paulus, kerinduan seperti Paulus. Kita mau berkata, Tuhan, kerinduan satu-satunya yang tertinggi dalam hidupku adalah aku mau mengenal Engkau. Aku mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bapak Ibu Saudara, di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 ini bukan Paulus berkata kerinduan, keinginanku satu-satunya adalah mengenal Kristus. Ini bukan karena Paulus belum kenal. Tetapi di sini mau menyatakan bahwa Paulus punya kerinduan untuk lebih lagi. Paulus mau mengenal Kristus bukan hanya dari kata orang saja, bukan hanya sebatas pengetahuan, tapi dia rindu pengenalannya bertumbuh terus. Dia mau mengalami Tuhan dalam hidupnya setiap hari, terus bertumbuh. Dan saya mau berkata kepada jemaat Tuhan yang hari ini mengikuti saudaraku mendengar khotbah ini, bahwa inilah kekristenan yang sejati. Kekristenan kita yang sejati tidak diukur kita aktif beribadah, kita aktif menjalankan semua kegiatan-kegiatan rohani saudaraku, tapi ukuran kekristenan yang sejati adalah kerinduan kita mengenal Dia. Alasan yang kedua, kenapa Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 10 ini dia menempatkan mengenal Dia, mengenal Kristus menjadi satu-satunya keinginan yang terutama dalam hidupnya. Karena Bapak Ibu Saudara, alasan yang kedua, karena dia tahu bahwa mengenal di sini bukan hanya mengenal biasa saja. Dalam bahasa Yunani, saudaraku, bahasa teks asli daripada Perjanjian Baru, kata mengenal memakai kata ginosko. Ginosko, saudaraku, memiliki pengertian, saudaraku, adalah mengenal yang merupakan akibat daripada sebuah pengalaman keintiman. Jadi, saudaraku, Paulus dia rindu mengenal Kristus. Dia benar-benar menempatkan kerinduan mengenal Kristus itu menjadi kerinduan tertinggi dalam hidupnya. Karena dia tahu bahwa pengenalan itu adalah sebuah hubungan keintiman. Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa Kristus mati di kayu salib adalah untuk menebus hubungan kita dengan Allah yang sudah terputus oleh karena dosa. Oleh karena itu saya mau beritahu kepada kita semua bahwa esensi kekristenan
bukanlah acara. Esensi kekristenan bukan pertemuan. Esensi kekristenan adalah hubungan. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa Paulus rindu untuk dia mau mengenal Tuhan lebih dalam. Karena mengenal di sini lebih bicara daripada keintiman dengan Tuhan. Semakin intim dengan Tuhan, maka semakin kita mengenal pribadi Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita. Ini dua alasan mengapa Paulus, saudaraku, dia sungguh-sungguh rindu mengenal Kristus. Karena pertama, Yesus sudah bangkit. Kebangkitan Kristus itu yang mendorong Paulus mengenal Kristus lebih lagi. Yang kedua, karena dia rindu keintimannya dengan Tuhan bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menegaskan kepada kita, semakin kita mengenal Tuhan, pengenalan kita ini menjadi dasar kita yang kokoh, yang akan membuat kita tidak akan tergoyahkan oleh apapun juga. Kita akan merasa aman karena kita kenal siapa yang kita sembah, siapa Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, suatu kali ada seorang anak kecil yang sedang ada di dalam sebuah kapal. Dan kapal ini sedang terombang-ambing karena angin yang begitu kencang, gelombang yang begitu besar. Dan kapal ini ada di dalam momen di mana kapal ini terancam untuk tenggelam. Gelombang yang begitu dahsyat, angin taufan, badai yang begitu hebat. Tetapi saudaraku, para penumpang di kapal itu, dan ini adalah kapal penumpang, para penumpang di kapal itu terkejut dan terheran-heran karena mereka melihat pemandangan yang agak aneh. Karena ada seorang anak kecil yang bermain-main di sekitar banyak orang itu, saudaraku. Dan orang-orang yang sudah pada ketakutan, yang anehnya anak kecil ini gak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Dan di tengah keheranan mereka, mereka mencoba berkomunikasi dan bertanya kepada anak kecil ini. Dek, kenapa kamu tidak takut? Apakah kamu nggak tahu kalau kita ini akan binasa, kita akan tenggelam, gelombang yang begitu besar? Kemudian sang anak ini dengan polosnya dia berkata, saya tidak takut. Dan orang-orang yang bertanya itu mereka heran, kenapa kamu tidak takut? Dan anak kecil ini menjawab dengan begitu tenangnya, dia berkata, saya tidak takut karena saya mengenal nahkoda kapal yang sedang membawa kapal ini adalah papa saya. Saya kenal papa saya, dia seorang nahkoda yang handal, dia seorang nahkoda yang terkenal, dia seorang nahkoda yang berpengalaman, dan saya percaya bahwa papa saya sebagai nahkoda kapal ini, dia akan sanggup melewati badai yang hebat ini. Oleh karena itu, karena saya tahu, saya kenal papa saya yang membawa kapal ini, maka saya tidak takut. Nah, demikian pula kita seperti anak kecil ini. Kalau kita kenal siapa Tuhan kita, pengenalan kita bertumbuh semakin intim dengan Kristus yang kita sembah, dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit, maka dengar baik-baik, pengenalan kita ini akan menjadi pondasi kita. Kita tidak akan ragu, kita tidak akan bimbang, kita tidak akan takut apapun yang ada di depan kita. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus yang kedua, saya mengajak kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan berkata begini, dan jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 18, demikianlah binasa jika orang-orang mati. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, dua ayat ini memberitahu kita. Kalau saudara perhatikan setelah konteks ayat ini, sebenarnya Paulus sedang berusaha meyakinkan jemaatnya di Korintus. Bapak Ibu, ayat ini tidak ditujukan kepada secara global manusia. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang percaya, jemaat Tuhan. Dan saya percaya kalau ayat ini datang kepada kita pagi hari ini, ayat ini juga firman Tuhan sedang mau meneguhkan kita. Saudara perhatikan baik-baik. Di dalam dua ayat ini Paulus berkata begini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan. Jadi Paulus mau menegaskan, seandainya kalau Kristus tidak bangkit, maka kalimat selanjutnya berkata begini, sia-sialah kepercayaanmu. Itu hal yang pertama.
Akibat kalau Yesus cuma mati tidak bangkit, maka Paulus berkata di ayat ini, percuma kita beribadah, percuma kita percaya kepada Yesus. Itu kalau Yesus tidak bangkit. Dan kemudian yang kedua, dikatakan kalau Kristus tidak bangkit, kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi kalau Kristus tidak bangkit, kita akan tetap terlunta-lunta diperbudak oleh dosa. Yang ketiga, kalau Kristus tidak bangkit, ayat ini berkata, kita walaupun percaya kepada Kristus, kita mewarisi kebinasaan. Tapi hari ini saya mau memberitahu saudara, bahwa faktanya, kebenarannya, Yesus sudah bangkit. Ada amin? Yesus sudah bangkit. Ini adalah fakta. Ini adalah kebenaran. Itu berarti bahwa hari ini saya mau beritahu. Mari kita semua anak-anak Tuhan. Kita mau deklarasikan iman kita. Bahwa iman kita lah iman yang benar. Iman kita lah iman yang sejati. Karena Yesus sudah bangkit. Iman kita bukan iman yang percuma. Kita beribadah bukan beribadah percuma sia-sia. Ayat ini berkata itu menjadi sia-sia kalau Kristus tidak bangkit. Tapi karena Kristus sudah bangkit, maka iman kita dahsyat. Iman kita adalah iman yang benar. Iman kita adalah iman yang sejati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau tekankan lewat ibadah pagi hari ini, lewat kita merayakan kemenangan dalam kebangkitan, jangan pernah ragu dengan imanmu. Jangan pernah engkau ragu sedikit pun, apapun juga engkau hadapi. Engkau katakan imanmu benar. Kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat dan Tuhan Raja kita. Imanmu benar. Kecuali kalau Yesus tidak bangkit, baru iman kita menjadi sia-sia. Tapi karena Yesus sudah bangkit, hari ini dengar baik-baik. Iman kita benar. Tetaplah setia. Karena Anda ada di dalam iman yang benar. Kepercayaan kita benar. Dan bukan cuma itu. Karena Yesus sudah bangkit. Fakta kebenarannya Yesus sudah bangkit. Maka kita bukan lagi hidup dalam dosa. Kita sudah merdeka. Kita sudah bebas. Dan kita menjadi milik Tuhan. Dan yang ketiga. Kita memiliki kepastian hidup kekal. Kebinasaan bukan lagi warisan kita, karena Yesus sudah mengalahkan kebinasaan. Yesus sudah mengalahkan kematian. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, ada satu deklarasi bahwa kita adalah orang-orang yang berdiri di atas iman yang sejati, iman yang benar, yaitu iman yang percaya Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat seluruh hidup kita. Saya mau tutup dengan hal yang terakhir. Roma pasal 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Bapak Ibu Saudara, ini ayat bukan hanya untuk pribadi Tuhan Yesus. Tapi ini ayat adalah dia mau menyatakan Yesus bangkit mengalahkan maut. Maut di sini adalah bicara kematian. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib dan bangkit antara orang mati mengalahkan maut. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita takut pada kematian. Bagi orang percaya, bagi orang yang memiliki iman sejati, orang yang memiliki iman yang benar, kematian bagi kita adalah saat di mana kita memasuki kekekalan bersama dengan Tuhan. Ibrani pasal 2 ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian, yaitu dengan jalan kematian dan kebangkitan Kristus, Kristus membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut atau takutnya kepada kematian. Ternyata ayat ini berkata bahwa ada banyak orang yang dikuasai, diperbudak oleh takut pada kematian. Tapi ayat ini berkata oleh kematian Kristus dan kebangkitan Kristus kita dibebaskan. Hari ini izinkan kuasa kebangkitan Kristus memerdekakan kau. Kalau engkau masih takut, waduh, nanti kalau sakit kena corona gimana dong? Mati dong. Bapak Ibu, kebangkitan Kristus melenyapkan ketakutan kita kepada kematian. Karena Paulus berkata, kematian adalah keuntungan bagi orang yang hidup dalam Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Tuhan berkati.